Halo teman-teman, kami lagi di Mexican Resto dan biasanya kami datang ke tempat ini 1 minggu sekali. Ini restorannya kecil saja, mungkin kalau di Jakarta kelasnya kayak warung-warung gitu. Nah tapi resto ini tuh benar-benar menyajikan Mexican food yang kami suka. Makanannya semua disajikan dalam keadaan panas dan pokoknya ala-ala rumahan. Nah, yang sementara kami cicipi saat ini tuh adalah kayak semacam makanan pembuka begitu. Jadi kalau teman-teman pergi ke restoran Mexican, pasti makanan pembukanya tuh mereka akan menyajikan yang seperti ini. Ini chips ya, chips dari jagung. Kalau di sini bilangnya tortilla ya. Dan chips ini tuh enak sekali kita pakai dip atau untuk celupan-celupannya ya. Yang ini ada keju atau celupan yang tadi yang merah itu salsa ya, bilangnya salsa. Nah, saya tuh awal pertama kali dibawa sama suami makan ke restoran ini, itu nggak ada makanan yang bisa saya nikmati. Artinya apa? Awal-awal tuh saya paling nggak suka Mexican food. Tapi sekarang tuh saya menjadi yang tergila-gila. Ini benar-benar yang kejadian tak kenal maka tak sayang. Nah, sementara kami menunggu makanan utamanya datang, kami disuguhin chips ini dan kami benar-benar sangat menikmati. Jadi ada dipnya atau saus untuk celupan-celupannya itu ada salsa yang merah, kemudian yang putih itu queso ya. Spanishnya bilang queso. Tapi ya ini itu keju ya. Seperti itu. Dan ini tuh enak sekali. Kadang-kadang tuh terlalu asik ya kami berdua menikmati chips ini ya, celup-celup, akhirnya kekenyangan. Jadi biasanya kami saling mengingatkan untuk jangan terlalu banyak karena nanti kalau makanan utamanya datang malah kita udah kekenyangan duluan gitu. Nah, chips ini tuh banyak sekali dijual ya di toko, di supermarket juga bisa ditemukan yang kemasan-kemasan sudah siap disantap ya. Dan dipnya juga banyak dijual. Tapi memang beda ya rasanya dengan yang ada di resto ini. Semuanya segar. Coba lihat salsanya mantep kan? Enak banget nih. Nah, salsa ini kayak dabu-dabu. Modelnya kayak dabu-dabu sambal mentah, sambal tomat ya. Mantap. Makanan sudah datang. Nah, teman-teman, ini dia porsi yang kami pesan. Ini porsi perorangan loh, teman-teman. Segini gedenya porsi makanan di Amerika. Pertama kali datang ke Amerika, saya tuh terheran-heran. Nyam nyam nyam. Saya terheran-heran dengan porsi makanan di Amerika, semuanya big. Nah, teman-teman yang saya lagi pegang ini adalah rotinya ya. Kayak semacam roti apa ya? Duh, roti-rotian lah untuk bungkus makan yang tipis itu loh untuk makan-makan. Tapi saya nggak makan roti karena makanan Mexican itu ada nasinya. Jadi ini kita dikasih nasi, ayam. Ya ini ayamnya aduh enak banget karena pakai bumbu jamur, ada paprikanya, ada onionnya ya. Nah itu dikasih juga mas bean-nya, red bean dan nasi. Jadi benar-benar enak. Nah teman-teman tadi sebelum kamera ini dihidupkan kami sudah berdoa ya. Jadi mari makan. Nah teman-teman nggak usah panik ya lihat porsi yang gede ini apakah saya akan sanggup menghabiskannya. Oh tentu tidak. Jadi begini teman-teman, di Amerika ini kalau kita pergi ke restoran itu sudah hal yang sangat lumrah dan standar
bahwa di setiap restoran itu mereka akan menyediakan yang namanya to go box. Nah, to go box ini adalah styrofoam box ataupun plastik box yang disiapkan oleh pihak restoran. Itu sudah standar banget ya, harus disiapkan, wajib. Karena tentunya pengunjung restoran yang datang makan di restoran pastinya akan ada makanan yang tersisa dari yang mereka makan, dan pastinya pengunjung restoran itu akan bawa pulang. Kecuali memang dia memilih untuk tidak bawa pulang. Jadi di sini tuh hal yang lumrah gitu, habis kita makan di restoran ada sisa makanan, kita minta tempat, dikasih, dan kita bungkus bawa pulang. Kayak gitu. Nah, pertama kali saya ada di Amerika, saya tuh merasa bahwa aduh, tidak enak nih, masa sih kita habis makan kita mau bungkus nih sisa makanan kita. Ya sudahlah, biar aja lah dibuang. Tidak, teman-teman. Di sini tuh justru kalau habis kita makan di restoran ada sisa-sisa makanan yang kita mau bawa pulang, kita bisa langsung minta aja sama pelayannya, bilang minta to go box, nanti dikasih boxnya, dan kita bisa isi sendiri gitu. Kita nggak perlu repotkan si pelayan restonya, kita bisa minta aja to go box dan kita isi, masukin apa-apa aja dari sisa makanan yang kita beli yang mau kita bungkus dan bawa pulang. Dan di sini tuh sangat nggak apa-apa gitu loh. Nah, ini juga satu hal yang menurut saya bukan kebiasaan. Kalau di Indonesia kan kita malu ya bawa sisa makanan, biasanya apalagi di restoran ya pasti kita segan lah, ya sudahlah nggak apa-apa itu sisa, ya udah nggak usah dibawa. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kembali lagi, saya lagi menikmati ya. Saya paling senang setiap minggu kami pasti datang ke restoran kecil ini, dan saya senang karena saya bisa ketemu nasi di sini ya. Ini walaupun nasinya Meksiko, tapi ya namanya nasi tetap nasi ya. Oh my goodness. Nah, yang ini paprika hijau. Selain paprika hijau, dia campurannya tuh ada sweet onion, tomato, ya. Jadi enak banget nih. Nah, teman-teman, menu-menu favorit di restoran Mexican tuh selain Pollo Santa Fe ini, saya tuh suka sekali yang namanya fajitas. Nah, fajitas itu juga ada sayuran-sayurannya, dan itu saya biasa pilihnya ayam. Nah, selain itu ada juga masakan Meksiko yang saya suka itu ikan. Dan ikannya itu ikan mujair. Tapi saya kadang-kadang pesannya. Yang lebih sering saya pesan adalah menu yang sekarang lagi saya nikmati ini. Ini namanya Pollo Santa Fe. Enak banget. Nah, bagi teman-teman yang ada di Amerika ataupun yang berada di luar negeri ya, di Eropa dan di mana-mana tempat, kalau kapan-kapan mampir di Mexican resto, coba deh di order yang namanya Pollo Santa Fe. Ini juga sangat lumrah umum ya, ada di menu-menu masakan Meksiko, dan sangat enak, sumpah. Dijamin enak, endolita. Nah, teman-teman pasti dari tadi udah perhatiin ya gimana saya nyiram sisanya cheese dip, kejunya saya siram ke nasi. Itu juga satu hal yang merupakan adaptasinya saya. Jadi dulu tuh waktu masih di Indonesia, sumpah saya nggak bisa tuh yang campur-campur keju dicampur ke ayam atau ke nasi. Tapi di sini tuh menjadi terbiasa karena ya begitulah caranya suami saya makan gitu. Jadi sekarang tuh kalau makan keju, makan ayam ada kejunya seperti ini, makan nasi ada kejunya, udah biasalah, bisa ketelan. Dulu tidak bisa, tidak terlalu suka. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya masih mencintai papeda kok. Saya ini orang Papua dan masih mencintai papeda. Ya, bentuk penyesuaian aja untuk bisa survive hidup di negeri orang ya seperti ini nih caranya. Ini enak banget loh teman-teman. Ceng ceng ceng.
Kenyang. Aduh, perut span. Dan sisanya dibungkus, bawa pulang.